Shalom sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan minggu hari ini kita bersama-sama kembali hendak merenungkan firman Tuhan, di mana kita masih dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing. Namun sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan dengan ungkapan syukur kami di mana Tuhan telah memberkati dan menyertai kami sehingga kami dapat saat ini beribadah di rumah kami masing-masing dengan ketulusan hati kami, dengan syukur kami di mana Tuhan juga memberkati kami. Pada saat ini kami diizinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami renungkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tentu untuk hamba-Mu yang Kau pilih untuk mewartakan firman-Mu, biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan hamba, biarkan apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan apa yang Engkau inginkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita pada saat ini hendak merenungkan firman Tuhan yang lanjutan atau bisa dikatakan kalau kemarin Matius 13 ayat 1-9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Saat ini kita akan merenungkan yaitu dari Matius 13 juga, itu ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Itu yang kita renungkan. Jadi Matius 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Saya akan membacakannya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nanti yang ayat berikutnya 36 sampai 43, judulnya penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan, dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia tentunya kita yang mendengarkan firman Tuhan,
merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita untuk minggu hari ini yaitu setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Jadi temanya adalah setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Kalau kita mau merenungkan dalam kehidupan kita, yang namanya tantangan dan penderitaan itu selalu silih berganti. Nanti satu selesai, satunya datang lagi. Dan itu akan terus kita alami sampai memang masa akhir hidup kita di dunia ini. Kalau ditanya dalam diri kita masing-masing, pasti jawabannya ketika orang itu disuruh memilih atau kita disuruh memilih, mau nggak mengalami penderitaan atau tantangan dalam kehidupan kita? Pasti jawabnya adalah tidak mau. Berbeda kalau kita dibalik pertanyaannya, siapakah yang sering mengalami penderitaan dan tantangan? Pasti kita jawabnya saya. Saya sering atau saya pernah mengalami penderitaan dan tantangan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun kalau kita ingat bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah mengatakan, sebagai pengikutku, kalian semua tentunya tidak akan lepas dari tantangan dan penderitaan. Tentunya bukan bermaksud bahwa Tuhan menegakkan hal itu. Namun disitulah tantangan di mana kita beriman kepada Kristus. Sehingga setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan ini menjadi sebuah usaha yang harus kita wujudkan terus-menerus. Kita berproses terus-menerus di mana sebuah kesetiaan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ini harus kita hidupi di tengah-tengah tantangan dan penderitaan yang ada. Kalau kita melihat dalam Matius tadi, di mana bahwa nantinya pada kesudahannya bahwa akan dipisahkan antara gandum dan lalang, di mana di sana orang-orang yang tetap setia kepada Kristus itu akan dipisahkan dengan orang yang memang tidak memiliki kehidupan yang setia kepada Kristus. Lalu bagaimana untuk menghadapi setiap tantangan dan penderitaan yang ada di depan kita, bahkan yang kita alami saat ini? Tentu kita semua bisa belajar dari firman Tuhan, bahwa kita melihat sampai saat ini hidup kita, penyertaan Tuhan itu senantiasa ada di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Tantangan dan penderitaan itu Tuhan hadir di sana, mendampingi, menyertai kita. Jadi salah juga ketika kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak hadir ketika kita menghadapi tantangan dan penderitaan. Padahal kalau kita melihat ke belakang, apa yang sudah kita alami, jalan keluar itu selalu ada. Pertolongan Tuhan selalu ada. Nah, itulah menjadi kekuatan bagi kita juga bahwa janji Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tidak pernah pudar bagi kita orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau memahami dan menanam dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita bahwa Tuhan menyertai kita, tantangan dan penderitaan yang kita alami itu tidak akan menggoyahkan iman kita kepada Kristus. Karena ya bukti nyata yang sudah kita terima dari Tuhan. Karena penyertaannya lah yang memampukan kita untuk melewati itu. Perlu kita renungkan juga mengapa terkadang tantangan dan penderitaan ini bisa kita alami. Ya, terkadang karena kita memiliki pemikiran sendiri. Terkadang kita hanyut di dalam sebuah keinginan pribadi kita. Sehingga itu mengakibatkan segala sesuatu. Jadi sebuah pilihan, kalau bisa katakan, kita memilih mengikuti apa yang menjadi keinginan kita atau kehendak kita, akhirnya ada akibat yang harus kita terima.
Dan akibat itulah yang terkadang membuat kita menjadi lemah, menjadi lesu dan merasa tidak berdaya untuk menghadapi penderitaan dan tantangan yang ada di depan kita, yang kita alami saat ini. Bisa juga bahwa penderitaan dan tantangan itu karena kegigihan iman kita. Kalau kita tahu Rasul Paulus pastinya bagaimana dia gigih memegang iman kepada Kristus, penderitaan dan tantangan itu dia hadapi. Namun dia tidak pernah goyah untuk tetap setia dan taat kepada Kristus. Dari uraian singkat ini tadi, kita diingatkan kembali bahwa sebuah tantangan dan penderitaan janganlah sampai itu membuat kita meninggalkan Tuhan atau kita kendur iman kita kepada Tuhan. Mari kita semakin menguatkan diri kita ketika menghadapi tantangan dan godaan itu tadi. Bahkan penderitaan yang kita hadapi saat ini semakin menguatkan kita untuk mengenal, mendekatkan diri kita kepada Kristus. Bukti nyata sudah kita rasakan bahwa sampai saat ini banyak tantangan dan penderitaan yang kita alami, Kristus, Tuhan kita tetap ada menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dia juga memberi jalan keluar yang terkadang kita tidak bisa memikirkan jalan keluar itu karena keterbatasan kita. Namun kita meyakini bahwa Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mengasihi kita, mampu memberikan, tentunya memberikan jalan keluar yang di luar kemampuan kita, yang di luar pemikiran kita. Itu menjadi kekuatan bagi kita bersama untuk senantiasa menjaga iman kita, taat kepada Kristus sambil kita berproses terus-menerus mengenal Kristus, berproses untuk menghasilkan buah. Kalau kemarin kita membahas soal buah di dalam khotbah kemarin, terus-menerus menghasilkan buah itu. Bagaimana kita terus-menerus tanah yang subur yang kita miliki ini terus kita hidupi, terus kita rawat, sehingga tantangan dan penderitaan tidak akan menggoyahkan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setiap beriman di tengah tantangan dan penderitaan menjadi peringatan bagi kita bersama bahwa kita sebagai orang percaya memang tidak lepas dari tantangan dan penderitaan. Namun di sisi lain Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita untuk melewatinya. Bahkan mungkin saat ini kita mengalami di mana kondisi bangsa dan negara kita yang masih merasakan adanya pandemi COVID-19 yang belum bisa keluar atau belum bisa selesai dari bangsa dan negara kita. Di sana tentunya kita harus juga bagaimana mengisi kehidupan kita terus berjalan di tengah-tengah berdampingan dengan COVID-19 yang ada ini, di mana sampai saat ini belum ketemu vaksinnya. Bagaimana di sana juga tentu ada sebuah rasa takut atau rasa khawatir di tengah-tengah kita menjalani aktivitas kita. Namun ketika kita juga berusaha, kalau dalam pemerintah kita sudah dianjurkan bagaimana menjaga kesehatan, jaga jarak, dan lainnya, itu kita juga lakukan dengan baik, kita laksanakan dengan baik. Itu tentu juga menjadi salah satu cara kita menghindarkan COVID-19 untuk menyerang kita. Jadi tantangan-tantangan itu salah satunya yang kita hadapi saat ini, bukan berarti itu akan mengendorkan kepercayaan kita kepada Kristus, bahwa Kristus akan membantu kita, menolong kita. Tuhan sudah memberi petunjuk caranya melalui kesehatan, pemerintah yang sudah memberitahu cara-caranya. Kita bisa melakukan itu, melaksanakan itu. Belum tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam perekonomian, bahkan dalam keluarga. Tentu itu juga memang saat ini kita hadapi. Namun kembali lagi, mari kita berserah kepada Kristus.
sambil kita berusaha di dalam hidup kita. Bahwa kita memang tidak akan lepas dari tantangan dan penderitaan itu. Namun yakin dan percayalah bahwa Kristus yang setia itu hadir untuk menolong kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi penghiburan kepada kita, dan membantu kita berjalan bersama dengan kita. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi untuk terus memantapkan iman kita, untuk terus menghidupi iman kita, kesetiaan kita kepada Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari yang menghasilkan buah pastinya, menghasilkan damai sejahtera, sukacita, dan itu perlu kita tanamkan di dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menghadapi tantangan dan penderitaan, kita tidak akan goyah, kita tidak akan mudah untuk putus asa. Bahkan putus asa itu akan hilang. Karena apa? Karena kita mengimani dan merasakan cinta kasih Kristus yang nyata di dalam hidup kita. Yang nyata sudah kita rasakan kesetiaannya, kebaikannya, bahkan berkat pertolongannya selalu ada di dalam hidup kita. Kiranya khotbah pada minggu hari ini semakin menguatkan kita, semakin memperkokoh iman kita kepada Kristus, bahwa Kristus tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun kita hadapi, baik itu dalam tantangan yang harus kita jalani, bahkan penderitaan yang kita alami saat ini. Karena kesetiaan Kristus tidak pernah pudar bagi anak-anaknya, bagi orang-orang percaya. Karena kita juga diingatkan bahwa kita anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus yang sudah diselamatkan, memiliki hidup baru dan pengharapan, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melangkah, mewartakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun tantangan, penderitaan, bahkan badai yang menghadang kita, kita tidak akan goyah untuk memegang iman kita dan memegang janji Kristus bahwa Dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Saat ini kami kembali datang kepada Engkau Tuhan, mengungkapkan syukur kami di mana Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana kami harus terus memiliki kesetiaan iman kepada Engkau di tengah-tengah penderitaan dan tantangan yang harus kami hadapi. Kami meyakini bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan itu sudah kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Kesetiaan-Mu senantiasa ada. Penyertaan-Mu senantiasa bersama dengan kami. Bahkan berkat dan pertolongan-Mu kami rasakan setiap saat. Itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk tidak kendur ketika menghadapi tantangan dan penderitaan yang harus kami alami. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Tuhan memberi kesehatan kepada mereka. Tuhan memberi hikmat bijaksanaan dalam memimpin bangsa ini. Persatuan dan kesatuan bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan juga memberkati kami yang menjadi bagian dari bangsa dan negara ini, kiranya dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah perbedaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami juga memohon kiranya Tuhan memberkati kami semua bangsa dan negara ini yang berusaha keluar dari COVID-19. Kiranya apa yang menjadi upaya, bahkan daya yang dilakukan itu membuahkan hasil, sehingga kami dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, gereja-Mu di sini, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan dapat menyertai senantiasa, baik kehidupan Bapak Ibu Majelis, jemaat semuanya, sehingga apa yang menjadi harapan Tuhan, agar kami dapat menjadi saluran berkat, menjadi warta cinta kasih-Mu, itu dapat terus kami proses dalam kehidupan kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan dalam pemulihan dari sakitnya. Kiranya melalui obat-obatan maupun perawatan yang dilakukan, apa yang menjadi harapan akan kesembuhan itu dapat terwujud. Biarkanlah Tuhan yang memberi kekuatan penghiburan bagi saudara-saudara terkasih kami ini. Kami serahkan kehidupan kami sehari-hari Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami tidak bisa
menghindari setiap tantangan dan penderitaan yang harus kami hadapi. Namun kami memiliki kekuatan bahwa penyertaan dan cinta kasih-Mu lah yang memampukan kami untuk melewati itu semua. Kami pasrahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan kami juga memohon ampun apabila dalam kehidupan kami sehari-hari kami belum mampu membuat Engkau bangga. Namun kami akan terus berusaha, berproses untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Inilah doa kami, biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.